Kali ini kita akan mempelajari terkait pengelompokan tumbuhan. Tumbuhan dikelompokkan berdasarkan yang pertama bentuk tulang daun, yang kedua bentuk akar, yang ketiga bentuk batang, yang keempat jenis bunga, dan yang kelima tempat hidupnya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, daun menyirip, kedua, daun menjari, ketiga, daun melengkung, dan yang keempat, daun sejajar. Pertama, daun menyirip. Jenis daun ini memiliki struktur tulang yang bentuknya menyirip, seperti susunan tulang ikan. Contohnya, seperti daun mangga, daun jambu, daun rambutan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada daun menjari. Seperti namanya, daun menjari memiliki bentuk susunan seperti jari-jari tangan. Jumlah helaian pada daun menjari umumnya ganjil. Contohnya, daun singkong, daun pepaya, daun mentimun, dan lain-lain. Yang ketiga, ada daun melengkung. Daun melengkung memiliki bentuk tulang seperti garis-garis yang melengkung. Bahkan, ada juga daun melengkung yang bentuknya seperti mangkok. Contohnya, seperti daun genjer, daun eceng gondok, daun sirih, dan lain-lain. Dan yang keempat ada daun sejajar. Daun sejajar mempunyai ciri khas yang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Contohnya seperti rumput, daun jagung, daun padi, daun tebu, dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu tumbuhan berdasarkan bentuk akarnya. Tumbuhan berdasarkan bentuk akarnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama akar tunggang, dan yang kedua yaitu akar serabut. Untuk yang pertama, akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau berkeping 2. Contohnya seperti bayam, pohon durian, kacang hijau, dan sebagainya. Untuk yang kedua yaitu akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau berkeping 1. Contohnya seperti jagung, pohon kelapa, pohon pepaya, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar akar pada tumbuhan singkong dan akar pada tumbuhan wortel yang ada pada gambar. Nah, dari kedua gambar tersebut, akar juga bisa menjadi tempat menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan seperti wortel. Tanaman wortel memiliki jenis akar tunggang. Tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, memakan wortel sama halnya dengan memakan akar. Lalu, bagaimana jika cadangan makanan disimpan di akar serabut? Jadinya akan seperti tanaman singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa tanaman wortel adalah contoh dari umbi akar tunggang. Sedangkan tanaman singkong adalah contoh dari umbi akar serabut. Pembahasan yang ketiga yaitu tumbuhan berdasarkan bentuk batangnya. Tumbuhan berdasarkan bentuk batangnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, batang kayu, yang kedua, batang rumput, dan yang ketiga, batang basah. Untuk yang pertama yaitu batang kayu. Batang kayu adalah tumbuhan yang batangnya keras dan berkayu, misalnya pohon jati, pohon jambu, dan sebagainya. Yang kedua yaitu batang rumput. Batang rumput adalah tumbuhan yang batangnya mempunyai ruas-ruas yang jelas dan berongga, misalnya pada tumbuhan padi dan jagung. Untuk yang ketiga yaitu batang basah. Batang basah adalah tumbuhan yang batangnya lunak dan berair, misalnya pada tumbuhan bayam. Pembahasan yang keempat yaitu tumbuhan berdasarkan jenis bunganya. Tumbuhan berdasarkan jenis bunganya dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, tumbuhan dengan bunga sempurna, dan yang kedua, tumbuhan dengan bunga tidak sempurna. Pertama, ada tumbuhan dengan bunga sempurna. Artinya, alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik terdapat bersama-sama dalam satu bunga. Misalnya, bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga jambu. Yang kedua, ada tumbuhan dengan bunga tidak sempurna. Artinya, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina layaknya terpisah atau tidak terdapat dalam satu bunga. Misalnya, bunga salak dan bunga jagung. Dan pembahasan yang kelima yaitu ada tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dikelompokkan menjadi 3. Ada tumbuhan yang hidupnya di darat, tumbuhan yang hidupnya di air, dan tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain. Untuk yang pertama yaitu tumbuhan hidup di darat. Misalnya seperti pohon pisang, bunga melati, dan lain-lain. Dan yang kedua ada tumbuhan yang hidupnya di air, misalnya seperti bunga teratai dan eceng gondok.
Dan yang ketiga ada tumbuhan yang menempel pada tumbuhan lain, misalnya tumbuhan paku, bunga anggrek, dan lumut. Nah, jadi itu tadi pembahasan terkait pengelompokan tumbuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap kalian belajar hal baru hari ini. Sampai jumpa.